Setelah resmi IPO sejak 8 Mei 2023 kemarin, benarkah bandar IPO Tire ini belum untung? Lalu, ada nggak sih potensi cuan dari saham ini? Dan bagaimana trading plan-nya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube Meja Saham. Kingland Tire resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2023 dengan nominal Rp50 dan harga saat IPO adalah Rp138 dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 700 juta saham. Lalu untuk target dana yang dikumpulkan sebesar Rp96,6 miliar, di mana saat itu yang menjadi underwriter-nya adalah Victoria Sekuritas dengan kode broker MI. Kingland Tire berada di papan pengembangan ya teman-teman, bukan papan akselerasi yang sahamnya bisa sampai ke Rp1. Bagi kamu yang penasaran sebenarnya berapa sih harga wajar dari saham Kingland Tire? Harga wajar Kingland Tire cuma Rp81,69 ya teman-teman. Dengan sekarang harganya yang di sekitar 107-an, ini masih kemahalan ya. Tapi kemahalannya itu udah nggak terlalu jauh ya teman-teman. Nggak sampai yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan yang berkali-kali lipat. Dengan begini, potensinya untuk dibawa turun ke bawah itu tidak terlalu besar. Karena kalau saham yang lebih murah daripada harga wajarnya, berarti harga tersebut masuk ke dalam undervalue. Dan biasanya saat undervalue barulah menarik bagi para investor. Tapi tentunya tidak mengabaikan sisi kinerja keuangan ya teman-teman. Karena meskipun sebuah saham itu murah tapi kinerja keuangannya buruk, ya tetap saja bagi investor itu tidak menarik. Dengan target pendanaan sekitar 96 miliaran, IPO ini masuk ke dalam golongan penawaran umum 1. Saham ini sempat terjadi oversubscribe sebanyak 9,76 kali. Dengan begitu, saham ini masuk ke dalam penyesuaian 1 dengan alokasi minimal 17,5%. Jika kita lihat transaksi dari induknya dan juga warannya, uang yang sudah terkumpul sebanyak 46 miliaran, masih kurang 50 miliaran lagi untuk memenuhi target IPO sekitar 97 miliaran. Dan jika kita presentasikan, dana yang terkumpul itu sudah sekitar 48% dan masih kurang sekitar 52% lagi. Kekurangannya udah nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jika kita melihat data transaksi terakhir, yang menjadi top net seller adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh retail seperti KK, XC, PD, MG, XL, dan juga YP. Dengan begitu bisa diasumsikan bahwa para retail ini udah mulai pada nyerah, yaitu pada cut loss. Ya sayangnya teman-teman ini cut loss-nya udah terlalu terlambat ya. Harusnya begitu turun itu langsung di cut loss supaya dibawa nyelamnya nggak terlalu dalam seperti ini. Seperti kebiasaan, saat retail mulai cut loss, maka sang bandar mulai masuk lagi. Dan dari data transaksi ini, kita bisa lihat top net buyer-nya itu adalah MI sebanyak 1,2 juta saham. Ya seperti yang teman-teman tahu, kalau MI itu adalah underwriter dari IPO ini. Jadi bisa dibilang setelah retail cut loss, maka sang bandarnya mungut balik saham-saham yang beredar. Dan dari grafik pergerakan harga bisa kita lihat kalau saham ini sempat dikocok-kocok ya bahasanya. Dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik, dibawa turun dalam gitu kan. Lalu kemudian dipungut balik. Dan biasanya dengan kondisi seperti ini, psikologis pemegang saham retail itu akan terganggu. Dan seringkali dengan kondisi seperti ini, para retail akan melakukan cut loss. Tetapi jika kita perhatikan, saham ini udah terlihat ada tanda-tanda reversal, yaitu adanya candle kecil dengan upper dan juga lower shadow. Lalu kemudian dikonfirmasi dengan candle hijau tanpa ada lower shadow. Selain dari pergerakan candle, hal ini juga dikonfirmasi oleh garis RSI yang mulai bergerak meninggalkan area 30 menuju ke area 70. Dimana jika hal ini terus berlanjut, boleh jadi sahamnya akan lanjut naik. Tetapi jika memotong garis yang sudah saya buat, boleh jadi sahamnya akan breakdown cukup dalam. Berikut ini trading plan yang sudah saya buat jika ingin masuk ke saham ini. Untuk angka titik entry bisa antri di harga Rp105. Lalu untuk titik stop loss-nya itu 4 tik di bawahnya. Atau jika di persentase, stop loss-nya itu 3,81%. Artinya jika menyentuh titik stop loss tersebut, ya udah di cut loss aja. Nggak usah ditunggu turun sampai dalam. Lalu untuk titik take profit di angka Rp120-an atau dengan persentase 14,29%. Dengan kondisi seperti ini, jika masih pengen dikocok-kocok terus oleh bandarnya, ada baiknya kita tunggu aja dulu sampai benar-benar sahamnya naik. Jadi gimana nih teman-teman? Kamu juga punya sahamnya atau memang udah jadi inceran juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan saham-saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.